warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Johari dengan NIM 193020.200 dari UIN Raden Patah Palembang yang akan melakukan praktek mengajar tentang permainan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita buka halaman 71 ya. Permainan tradisional di daerahku. Subtema 2. Tahukah kalian apa itu permainan tradisional? Permainan khas dari daerah tersebut. Ya, betul. Permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari daerah tersebut. Coba baca dalam hati. Yuk membaca permainan tradisional. Di sini dijelaskan setiap anak menyukai aktivitas bermainnya masing-masing. Permainan anak sangat banyak ragamnya. Ada permainan tradisional, ada permainan modern. Permainan tradisional adalah permainan khas dari setiap daerah di Indonesia. Memiliki permainan tradisional. Setiap daerah di Indonesia yang memiliki permainan tradisional mereka masing-masing. Ada jenis-jenis permainan tradisional. Permainan tradisional itu main layang-layang, main kelereng, main tali, lompat tali, main apa lagi? Umpet, main pesawat-pesawat itu kan. Nah, itu adalah contoh permainan tradisional. Tahukah kalian permainan gonjang kelereng adalah permainan yang berasal dari Provinsi Riau. Permainan ini bercerita tentang seekor kucing yang mencari tikus-tikus yang bersembunyi, seperti bermain petak umpet. Ada juga permainan permainan tersebut ada juga salah satu permainan yang berhubungan dengan orang bekerja adalah permainan dengan lagu menanam jagung. Ayo menanam jagung kita bersama. Itu kan liriknya sambil bekerja. Apa saja permainan daerah di daerahmu? Yang pertama, ayo kita umpet. Bahasa daerah kita yaitu bermain
saling tuntut. Terus main kelereng. Kelereng. Bahasa daerah kita yaitu ekar. Terus main layang-layang. Layang-layang. Bahasa daerah kita masih tetap layang-layang. Terus apa lagi buat permainan tradisional daerah kita? Bermain lompat tali. lompat tali. Bahasa daerah kita bermain ye-ye. Dan lain-lain. Kita lihat di halaman 105 itu ada permainan kelereng. Coba kita baca. Kelereng adalah mainan berbentuk bola kecil yang terkenal di seluruh dunia. Awalnya kelereng terbuat dari batu dan tanah liat. Sekarang kebanyakan kelereng terbuat dari kaca. Kelereng dapat dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa di segala waktu. Waktu terbaik tentunya ketika cuaca cerah. Salah satu cara bermain kelereng yaitu setiap pemain membawa 2 buah kelereng. Kelereng pertama dikumpulkan dalam satu lingkaran. Kumpulan kelereng tersebut kemudian dilemparkan dengan kelereng lainnya yang kita miliki hingga keluar dari lingkaran. Dahulu, orang yang berhasil mengeluarkan kelereng dari lingkaran akan mendapatkan kelereng tersebut. Sebaiknya cara ini tidak dilakukan karena itu sama saja seperti berjudi. Selain merugikan teman kita, cara ini membuat kita dijauhi teman. Permainan kelereng memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah melatih semangat berkompetisi dan sikap sportif. Bermain kelereng juga dapat melatih gerakan tangan untuk melempar ke arah yang tepat. Selain itu, dengan bermain kelereng bersama-sama akan banyak teman yang kita dapatkan. Nah, dari cerita tadi, dari bahasan tadi, sekarang Bapak mau tanya. Kalian tulis di buku ya. Kapan waktu yang tepat untuk bermain kelereng? Yang kedua, apa saja manfaat bermain kelereng? Yang ketiga, siapa saja yang dapat bermain kelereng? Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Sudah? Soal nomor 30. Soal nomor 3, siapa saja yang dapat memainkan kelereng? Sudah selesai? Ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Kapan waktu yang tepat untuk bermain kelereng?
siang menjelang sore hari atau di tempat Ya, menjelang. ya betul. Soal nomor 2, apa manfaat dari bermain kelereng? Melatih kita untuk berfokus Hmm, dan melatih kemahiran dalam bermain kelereng. ya, betul. Dan ada juga untuk melatih kecerdasan. Itu kan kita mau menembak kelereng itu kan harus menggunakan kecerdasan supaya kita dapat mengenai kelereng tersebut. Kelereng ini. Yang ketiga, siapa saja yang bisa bermain kelereng? Semua orang Ya, benar. Semua orang bisa bermain kelereng karena itu adalah permainan yang dari dulu sudah dimainkan oleh setiap orang. Layangan juga sekarang kan sudah banyak yang bermain layangan, dari kalangan muda sampai anak kecil, dari kalangan orang tua sampai anak kecil. Seperti kita lihat ini di halaman 125. Tahukah kamu permainan lompat tali karet? Tahu kan? Permainan lompat tali yaitu permainan yang dimainkan oleh 3 orang atau lebih. Pernah kalian melakukan permainan lompat tali berolah sama teman-teman. di sekolah ya? Bacalah cara melompat tali karet berikut dan ceritakan kembali secara tertulis cara bermain permainan tersebut tanpa membaca teks yang tertera. Nah, jadi kalian Bapak akan ceritakan langkah-langkah permainan lompat tali karet ini. Tugas kalian yaitu menceritakan kembali yang Bapak sebutkan tadi tanpa melihat teks. Langkah-langkah permainan lompat tali karet. Yang pertama, siapkan tali karet sepanjang 2-3 meter. Yang kedua, lakukan pempimpa. 2 orang terakhir bertugas memegang tali karet di masing-masing ujungnya. Yang ketiga, tali karet akan semakin tinggi, setiap orang harus dapat melaluinya dan kaki pemain diperbolehkan menyentuh karet. 4, apabila ada pemain yang gagal melompati tali karet, harus berhenti dan berganti memegang tali karet. Pertama-tama, tali karet dipegang setinggi lutut dan pusat. Pada tahap ini, setiap pemain harus melompatinya tanpa menyentuh tali. Tingkat selanjutnya setinggi pinggang, dada, bahu, telinga, dan kepala. Setiap pemain harus melompatinya. Coba kalian jelaskan ulang, sebutkan ulang poin-poin apa saja yang atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam permainan lompat tali karet. Ayo sebutkan apa-apa saja langkah dalam melakukan lompat tali karet. Siapkan tali karet sepanjang 2-3 meter. Ya, betul. Lakukan pempimpa 2 orang terakhir
bertugas memegang tali karet di masing-masing ujungnya. Ya, oke. Yang ketiga, tali karet akan semakin tinggi, setiap orang harus dapat melaluinya, dan kaki pemain diperbolehkan menyentuh karet. Nomor 4, apabila ada pemain yang gagal melompati tali karet, harus berhenti dan berganti memegang tali karet. Yang kelima, pertama-tama tali karet dipegang setinggi lutut dan pusar. Pada tahap ini, setiap pemain harus melompatinya tanpa menyentuh tali. Yang keenam, tingkat selanjutnya setinggi pinggang, dada, bahu, telinga, dan kepala. Setiap pemain harus melompatinya. Ya, Bapak akan memberikan contoh dari lompat tali. Ayo sebutkan apa-apa saja langkah dalam melakukan lompat tali karet. Siapkan tali karet sepanjang 2-3 meter. Ya, betul. Lakukan pempimpa. 2 orang terakhir bertugas memegang tali karet di masing-masing ujungnya. Ya, betul. Yang ketiga, tali karet akan semakin tinggi, setiap orang harus dapat melaluinya, dan kaki pemain diperbolehkan menyentuh karet. Nomor 4, apabila ada pemain yang gagal melompati tali karet, harus berhenti dan berganti memegang tali karet. Yang kelima, pertama-tama tali karet dipegang setinggi lutut dan pusar. Pada tahap ini, setiap pemain harus melompatinya tanpa menyentuh tali. Yang keenam, tingkat selanjutnya setinggi pinggang, dada, bahu, telinga, dan kepala. Setiap pemain harus melompatinya. Ya, betul. Bapak akan memberikan contoh dari lompat tali karet, yaitu seperti ini. Misal ini ada teman kalian, ini adalah talinya. Nah, di sini ada teman kalian yang akan melompat. Nah, seperti ini contoh lompat tali karet. Dan ada lagi bermain layangan, itu gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari permainan tradisional kita. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, Bapak akan beri kalian tugas, yaitu cari 20
permainan tradisional dan berikan tempat asal mainan tersebut. Misalkan seperti bermain congkak itu dari Jawa, bermain congkak itu dari Jawa. Ya, baik. Kalau sudah paham dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah Bapak tutup kelas ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.